Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak Ibu dosen beserta teman-teman saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rislina Syifa Khaliza dari kelas Sistem Informasi 3 dengan NIM 1522100 dengan prodi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan melakukan tugas video dari mata kuliah Sistem Operasi dan juga saya akan membawakan materi yang saya pilih yaitu manajemen file. Sebelum kita lanjut mengenai pengertian manajemen file, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa itu manajemen file? Apa sih manajemen file itu? Pasti kalian bingung kan dengan manajemen file? Oke, di sini saya akan membahas mengenai pengertian manajemen file. Manajemen file adalah sebuah metode dengan struktur data yang digunakan oleh pada sistem operasi di komputer untuk mengatur dan juga mengorganisir file yang ada pada disk atau pada partisi disk. Nah, selain mengatur dan juga mengorganisir file juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan menyimpan, penempatan, pengumpulan, pemeliharaan, distribusi surat menyurat, perhitungan, catatan, terus juga penggrafikan, klasifikasi, dan sejenisnya, untuk memudahkan kalian untuk berorganisasi atau berbisnis. Nah, selanjutnya ada manfaat manajemen file. Kalian tahu nggak, di sini pun ada manfaat dari manajemen file loh. Yang pertama ada meminimalisir resiko kehilangan file. Yang kedua memudahkan pencarian file. Dan yang terakhir mengetahui file yang tidak terpakai. Nah, selain manfaat juga ada fungsi dari manajemen file. Dari penjelasan dan pengertian manajemen file juga kan kita ketahui gitu kan, ada manfaat dan juga fungsi gitu kan. Nah, di sini ada fungsi. Fungsinya yaitu memudahkan cara kerja pemakaian file secara bersama. Yang kedua, memudahkan dalam membuat, mengedit dan menghapus file. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan backup dan recovery untuk antisipasi kehilangan file akibat kecelakaan atau upaya orang lain untuk merusak dan menghancurkan file. Yang keempat, ada data dapat disimpan dengan aman dan rahasia pada lingkungan yang sensitif. Dan yang terakhir adalah tampilan antarmuka yang user friendly pada sistem file akan memudahkan penggunaannya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai sifat file. Ada 3 sifat file yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada persistence, yaitu informasi yang dapat bertahan meski proses yang membagikannya berakhir. Yang kedua ada size, file umumnya berukuran besar, memungkinkan menyimpan informasi yang sangat besar. Yang terakhir ada shareability, file dapat digunakan banyak proses mengakses informasi secara konkuren. Oh ya, kalian tahu nggak sih di dalam manajemen file ini ada sistemnya loh, yaitu bisa disebut dengan sistem file. Nah, di sistem file ini juga dibagi beberapa bagian, atau bisa dibilang 3 bagian kali ya. Ada pemakai, ada pemrogram, dan juga perancang sistem. Nah, di pemakai ini kita berkepentingan memahami hal yang pertama penamaan untuk file, yang kedua tipe file, yang ketiga ada atribut file, dan yang keempat ada perintah-perintah untuk memanipulasi file. Nah, yang kedua ada pemrogram. Nah, yang di pemrogram ini memahami sebagai pemakai, pemrogram perlu memahami operasi-operasi terhadap file. Dan yang terakhir ada perancang file, yaitu implementasi pengelolaan file. Selanjutnya kita beralih ke sasaran manajemen. Nah, kalian tahu nggak sih di sini juga dibagi menjadi beberapa sasaran yang ingin dicapai loh oleh manajemen file yang efektif. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen data bagi user atau operator komputer. Yang kedua, memastikan data file itu aman atau benar. Yang ketiga, meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi kehilangan data. Yang keempat, menyediakan sekumpulan rutin antarmuka, masukan atau input, dan juga keluaran output. Yang terakhir, memberikan dukungan berupa masukan input dan juga keluaran output kepada kebanyakan pengguna atau user pada multi-user. Nah, tadi kan udah membahas tentang sasaran manajemen file nih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur manajemen file. Nah, di sini kalian tahu nggak sih
Biasanya arsitektur manajemen file ini terdiri dari beberapa bagian. Contohnya, 1. Ada sistem akses. Nah, ini tuh segala sesuatu yang berhubungan dengan cara sebuah data yang disimpan pada file juga dapat diakses. Yang kedua, manajemen file. Nah, ini segala hal yang berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file, misalnya penyimpanan, pengajuan, pemakaian bersama, dan juga pengamanan. Nah, yang terakhir ada manajemen ruang penyimpanan. Ini tuh berkaitan tentang alokasi ruang untuk menyimpan file tersebut pada penyimpanan perangkat. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai tipe file pada sistem operasi. Dan yang saya ketahui pun ada 4. Di sini ada regular file, yang kedua ada directory file, yang ketiga ada special file, dan yang terakhir ada special block. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada regular file. Nah, di regular file ini terdiri atas file teks dan juga biner. Apa sih perbedaan mereka? File teks ini berisi barisan teks dalam format txt, sedangkan yang file biner berisi eksekusi atau exec dan juga biner dari berbagai program aplikasi dalam komputer. Nah, di file biner ini berbentuk exe hanya diketahui oleh sistem operasinya saja, sedangkan file yang biner hasil program aplikasi hanya diketahui oleh program aplikasi yang menggunakan file tersebut aja. Oke, yang kedua ada file directory atau disebut directory file. Nah, di file directory ini adalah file yang dimiliki oleh operasi sistem sebuah komputer. File ini berisi semua informasi terkait data file yang berada dalam program atau directory. Yang ketiga ada special file. Nah, di dalam special file ini namanya unik dan juga logik perangkat masuk input atau keluaran output yang dianggap sebagai file. Dan yang terakhir ada special blocks yang berhubungan dengan perangkat input dan output sebagai kumpulan blok-blok data. Oke, di sini saya akan bahas mengenai tipe file pada sistem operasi. Di sini ada 4 tipe file yang saya ketahui. Yang pertama ada regular file, yang kedua ada directory file, yang ketiga ada special file, dan yang terakhir ada special blocks. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada regular file. Nah, di file regular ini terdiri atas file biner dan juga file teks. Kalian tahu nggak sih perbedaan antara file teks dan juga file biner? Kalau kalian tidak ketahui, mari kita bongkar semuanya. Oke, file teks ini berisi barisan teks dalam format txt, sedangkan file biner berisi eksekusi, exe, dan juga biner dari berbagai program aplikasi dalam komputer. Nah, di dalam file biner ini berbentuk exe hanya diketahui oleh sistem operasinya saja, sedangkan biner hasil program aplikasi hanya diketahui oleh program aplikasi yang menggunakan file tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua ada directory file. Nah, directory file ini file yang dimiliki oleh operasi sistem sebuah komputer. File ini juga berisi semua informasi terkait dengan daftar file yang berada di dalam folder atau directory. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada special file. Nah, di special file ini adalah nama logik perangkat masukan atau input atau keluaran juga disebut output yang dianggap sebagai file. Dan yang terakhir ada special block. Nah, di special block ini berhubungan dengan perangkat input dan juga output sebagai kumpulan blok-blok data. Dan yang terakhir yang mau saya bahas yaitu mengenai cara manajemen file yang efektif. Nah, yang pertama nih ya, kalian harus membangun sistem dokumen filling dulu dan juga penamaannya. Yang kedua, mulai pikirkan soal konversi file yang sekaligus. Yang ketiga, menguasai Windows Explorer. Yang keempat, menggunakan shortcut. Dan yang terakhir, menggunakan share documents. Terima kasih. Sekian tugas video saya dari sistem operasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.